price target gua di cycle ini adalah sebuah garis yang kuning ini bro. Nah kalau di cycle yang lalu, di 3 cycle yang lalu itu kan selalu menyentuh garis merah ini. Bear market tuh diawali dari kondisi liquidity yang mengering, dan actually kondisi liquidity sekarang boleh dibilang mengering bro. Ini nggak lagi hard mode ya, ini extra hard mode bro gitu. Jadi gua lebih prudent, gua DCA lebih kecil. Dulu kan gue sempat bilang berapa per 10 menit ya. Nih gue udah dari ketawa-ketawa si Aga. Dia ngomong prudent, tapi prudentnya 100% Bitcoin. Apakah wise kalau sekarang DCA hyperliquid? Ada orang yang bilang hyperliquid itu bisa jadi the next Bitcoin atau the next project yang super seksi gitu. Kalau the next Bitcoin enggak, karena thank you nih bro Angga udah datang. Paling jauh dia rumahnya ya. Kalau nggak diundang, gue nggak datang kok. Karena banyak diundang, gue bilang Oktober nggak kemana-mana gitu. Mau jaga kandang gitu. Iya, kandang ya. Iya. Kemarin gue submit pertanyaan bro buat publik. Ayo siapa yang mau nanya pertanyaan buat bro Angga gitu kan. Habis itu gue bingung. Banyak banget yang nanya tentang saham Bitover lah. Tentang saham BCA lah gitu kan. Banyak kan mix up lu sama Hengki. Soalnya namanya mirip belakangnya. Oh, I see. Andinata sama Adinata gitu kan. Tapi lu nggak related karena ini soalnya ada pertanyaan itu. Gue mau wakili teman-teman. Lu ada kaitan apa sama Hengki? Ya mungkin kita kakak adik belum ketemu aja ya. Kayak film-film Korea gitu ya. Iya. Tapi sampai dia nanya kayak gini, ini apa anak gua harusnya namanya Adinata atau Andinata supaya sukses juga ya. Amin. Mungkin enggak, Hartono lebih sukses. Sudah terbukti semua yang namanya Hartono sukses. Cuma ini kesasar. Ya, dapat ujungnya. Kalau yang orang jadi masuk Forbes. Tapi nggak ada kaitan. Oke. Nggak ada kaitan. Nggak ada kaitan. Oke, kita langsung ke materi. Semoga one day bisa ketemu. Iya. Kita langsung masuk ke materi nih. Ini ada yang nanya, apakah bull run sampai tahun 2026 dan cycle sebelumnya itu akan berubah? Soalnya, pertanyaan gini sih, soalnya kan apakah sekarang ini kita udah ada di ujung tanduk kalau misalnya gua ngitung ya dari, cuman dari bodoh-bodohnya dari segi jumlah hari, harusnya nih hari-hari ini udah cycle top. Harusnya begitu bro. Harusnya. Itu kalau berdasarkan hari ya. Kalau berdasarkan hari gitu. Betul. Gitu. Nah, so pertanyaannya adalah apakah 120.000 yang kemarin that was the top? Atau menurut lo kita bakal menuju ke ATH baru di kedepannya gitu? Simpelnya sih kalau gua ngomong bakal menuju ke ATH baru sih bro. Simpelnya ya. Tapi emang untuk 2025 terutama akhir ini Q4 ini gua merasa udah beda sama yang lalu-lalu bro. Jadi kalau tahun 2022 akhir 2023 itu gue boleh bilang easy mode, it's very easy gitu. 2024 ya medium lah, normal lah. Waktu itu kan 2024 kan gue sempat kesini juga kan, kita masih bingung ada all season atau enggak. Terus waktu itu ada yang kita ngira ETF bakal pump, ternyata ada dump, terus Jerman jualan. Tapi so far masih normal mode gitu. Masuk ke 2025 itu aku bilang udah hard mode. Mulai dari Trump yang nggak bisa ditebak, kadang ngomong A, kadang ngomong B ya kan. Kita kira dulu awal 2025 sampai pertengahan bakal bagus, ternyata ya biasa-biasa aja. Ada tarif, sempat cycle low di bulan April, orang-orang sempat ngiranya waktu itu udah cycle top sih gitu. Yang waktu 75.000 karena tarif itu. Terus sekarang naik ke 120.000 lebih dan terus terhalang lagi sama yang katanya ada tarif China itu. Jadi gua merasa Q4 2025 itu udah mulai ke super hard mode sih bro. Super hard mode. Which is nggak bisa diprediksi bro. Jujur aja, nggak ada satu orang pun yang bisa memprediksikan when is the cycle top. Semuanya hanya bisa tebak-tebak sih bro. Cuman kalau menurut feeling gua ya, sih kita masih punya chance untuk all time high lagi sih bro. Karena kalau menurut gua nggak relate banget kalau sebuah cycle top dan cycle low itu harus berdasarkan jumlah hari gitu. Karena menurut gua itu sedikit nggak make sense. Gitu. Logikanya apa gitu maksudnya? Logikanya apa gitu. Nah kenapa kok terus kemudian kok seolah-olah sekarang kok kayaknya pas gitu. Kalau menurut gua tesis gua banyak orang yang berusaha front running itu sih bro. Kalau menurut gua ya, banyak orang yang berusaha front running itu. Ya ini bajunya tulisannya hodl. Jadi gue lihat ada teman-teman yang nanya, bro Angga masih pegang nggak? Baca bajunya.
Gue masih megang lah. Dan gue komitmen gak akan jual satupun meskipun bear market sih bro. Menarik. Hmm. Oke, ini ada yang nanya nih, strategi exit Bitcoin dan masuk lagi next cycle. Jadi kalau misal buat lu, strategi lu kayak gimana kalau kayak gitu? Kalau buat teman-teman semua just buy and hold sih itu. Just buy and hold, hold selama mungkin. Kalau teman-teman punya tesis dan teman-teman percaya bahwa Bitcoin bakal 1 juta US dollar, kenapa harus peduli dengan volatility di angka 101 atau 110 gitu? Contoh kayak sekarang nih. Sekarang harga 100.000. Ada nggak orang yang ngeributin volatility di angka 11.000 atau 12.000? Ada. Nggak, masa ada bro? Volatility 11.000, 12.000? Maksudnya kalau aku bilang nih, gua beli Bitcoin waktu 11.000. Oh, that's smart, ya kan? Iya. Ya Tapi kan? saat itu waktu di 11.000 orang juga teriak-teriak. Betul, saat itu kan. itu maksud gua gitu. Gua bilang, gua beli Bitcoin harga 16.000. Oh, you are smart gitu, good timing gitu, ya kan? Tapi nggak ada yang mempeributkan itu sekarang. Sama nanti waktu Bitcoin 1 juta dolar, nggak ada yang mempeributkan lu beli Bitcoin di harga 101 atau 110 atau 120. Kalau menurutku itu sih. Iya. Dan aku percaya Bitcoin pasti 1 juta dolar bro. Jadi lu nggak ada kepentingan buat berusaha timing, lu mendingan exit dulu, takutnya nih udah top, ya siapa tahu kalau misalnya turun lu bisa beli diskon, kan orang argumennya itu kan, ya kalau misalnya kita berharap dan percaya dengan Bitcoin bisa sampai 1 juta dolar pun, ya siapa tahu kalau misalnya sekarang 110.000 udah bisa cabut, dia bisa masuk ke 70.000, 80.000, dia kan bisa dapat ekstra 30%, 40% Bitcoin gitu. Teorinya. Yap, teorinya. Kalau ternyata sekarang misalkan gua jual nih gitu, terus kemudian gua berharap re-entry lagi di 75.000 let's say. Terus ternyata nggak dikasih bro. Artinya kan gua nggak punya barang. Beli lagi di 150. Dan gua bakal beli lagi di 150. Dan banyak kejadian seperti itu di masa lalu bro. Banyak banget. Boleh explore di X ataupun di Reddit kalau nggak salah itu banyak banget cerita kayak gitu bro. Akhirnya mereka harus beli Bitcoin lebih mahal gitu. Dan aku sih merasa dengan timing the market itu malah membuat kita jadi analisis paralisis bro. Pernah dengar nggak? Jadi terlalu banyak analisa market sampai akhirnya paralisis. Sampai akhirnya nggak memutuskan apapun dan nggak beli gitu. Karena mengira pada saat harga turun bakal makin turun gitu. Saat harga naik mungkin nyesal mengira bakal nanti akan turun gitu. Pada saat harga turun juga nggak beli mengira akan turun lagi. Itu analisis paralisis gitu. Ya, akhirnya hold cash, fiat kalau kayak gitu. Jadinya hold fiat gitu, yang mana nilainya terus menurun bro. Iya. Target price Bitcoin akhir tahun ini, perkiraan harga tertinggi Bitcoin tahun ini, sama perkiraan harga terendah tahun depan pas bear. Ini enak ya kalau misalnya netizen nanya, pokoknya harus jadi wizard. Tapi menarik loh, kayak jadi gimana nasibnya altcoin juga menurut lo gitu? Oke, tadi yang ditanyain pertama kali ya, apa bro? Bitcoin dulu. Kayak ini, target price Bitcoin Oke. akhir tahun ini. Jadi terakhir kan kita punya tesis, kan banyak yang nanya, kapan price, berapa sih price target Bitcoin gitu. Ya. Nah, actually gue nggak punya price target Bitcoin bro, ya kan? Nggak punya. Tapi price target gue di cycle ini adalah sebuah garis, kayak yang aku bilang di podcast yang lalu. Nah, garisnya mana? Garis yang kuning ini bro. Nah, kalau di cycle-cycle yang lalu, di 3 cycle yang lalu, itu kan selalu menyentuh garis merah ini. Oke, sekarang aku mau konservatif aja deh. Nggak mau sampai menyentuh garis merah ini, karena pada saat menyentuh garis merah ini, di cycle yang lalu, itu ada QE, masih ada quantitative easing, masih ada dolar murah, ada zero interest rate policy. Di cycle ini nggak ada, Fed masih QT, kondisi liquidity juga nggak sebaik yang lalu. So, secara konservatif, aku kasih ke garis kuning ini sih. Kalau nggak salah, per hari ini, garis kuning ini sekitar harga 170 sampai 180 bro, per hari ini. Nah, tapi apakah kita bisa menuju ke sana? Apalagi dengan considering bahwa tahun depan tuh kita bisa expect bakal ada Fed rate cut gitu. Atau itu tuh udah priced in? Oke. Ada satu tesis lagi bro, dan aku cuma mau share di podcast yang Leon. Oh siap. Sebenarnya buat member aja gitu. Jadi kapan the next big cycle, kita punya tesis pada saat 200 week moving average menyentuh last cycle all time high. Nah, 200 week moving average per hari ini itu sekitar 50 ribuan sekian. 52 ribu kalau nggak salah.
Last cycle all time high itu 64.000. Jadi masih ada room. Nah, kalau dengan kecepatan sekarang, kecepatan kayak sekarang, 200 week moving average mencapai last cycle all time high, kemungkinan besar antara April sampai Oktober 2026. Maksudnya potential peak-nya maksudnya? Potential peak-nya. Potential peak-nya. Iya. Ya menarik ya. Iya. Karena 200 week moving average saat mencapai all time high, mencapai last cycle all time high ya. Di cycle-cycle yang lalu itu selalu big. Itu selalu big. Kalau menurutku pendekatan itu lebih make sense daripada pendekatan hari. Gitu. Kalau menurut gua sih gitu. Iya. Ya berarti menurut lu 4-year cycle ini udah dipatahkan basically dong. Nggak make sense soalnya gitu. Kalau misalnya kita ngitung dari, soalnya ngitung dari jumlah hari gitu kan. 4-year cycle tuh actually nggak harus kan bro gitu. Nggak harus gitu. Kalau menurut gua sih nggak harus 4-year cycle. Tapi Bitcoin bull and bear market itu bukan karena hari, tapi karena liquidity event bro. Ada something dengan liquidity gitu. Iya. Ya, ini ada satu hal yang menarik kan. Ini nanti gue share datanya di sini ya. Ini kalau misalnya kita lihat inflow ETF Bitcoin itu masih lumayan deras gitu. Kayak dari ETF ya, per bulan bisa $3 miliar, $5 miliar, $6 miliar gitu kan. Tapi oke lah kalau misalnya Agustus emang merah gitu. Tapi harganya itu nggak kemana-mana gitu. Berarti kan ada seller yang gede juga kan. Yap. Inflow dari ETF-nya gede, tapi harga yang nggak naik, therefore berarti ada yang salah. Nah, siapa yang jualan? Yang jual, nggak tahu nih aku ada kasih di sini nggak ya? Oh, nggak ada. Yang jual itu adalah long term holder, bro. Long term holder Bitcoin, dan kemudian diambil oleh ETF. Kalau kita tahu ETF, kebanyakan klien mereka adalah institusi, hedge fund, kemudian ada yang namanya investment advisor. Mereka dalam tanda kutip terima titipan dana investor kayak gitu sih. Nah, mereka mendominasi ETF, bro. Jadi ada pergantian tangan sih itu. Estafet. Ya, ada pergantian tangan. Iya. Terus kalau misalnya kayak gitu, ya basically bisa dibilang si long term holder ini berusaha buat front run kali. Ya mungkin mereka pikirnya takut bear market segala macam. Mereka jadi reduce posisi. Ya, mungkin mereka kan udah hold lama banget ya. Mungkin ada mereka beli dari 10.000 gitu. Harga 10.000 kayak 16.000 kayak, dan mungkin mereka mau realize profit gitu. Dan it's very make sense sih itu actually. Iya. Ada yang pertanyaan bro, ini kapan waktu pas buat mulai masuk Bitcoin ya? Kalau gitu bulan setelah April kalau misalnya nggak mau beli waktu peaknya. Gimana apa menurut lo? Kalau belum punya ya bro ya. Kalau belum punya, actually sekarang masih oke untuk masuk sih. Gara-gara ini, soalnya di garis ini anyway di garis yang bawah anyway gitu maksudnya. Betul. Kalau kita lihat di sini ya, ini kan kita masih ada di garis yang bawah ini, masih ada di zona bawah gitu. Bahkan aku bilang zona bawah ini zona buy actually gitu. Ya. Lu boleh sedikit share konteks nggak logika dari scale ini? Kayak kenapa secara teori harga Bitcoin itu harus mengikuti garis ini? Nggak harus mengikuti sih bro. Tapi kan kita lihat berdasarkan data historis bro. Kalau lu lihat yang garis hijau ini, dia kan selalu mantul ya gitu. Bahkan di bear market terhebat pun dia mantul dari garis hijau ini. Jadi ini hanya sebatas garis support and resistance sih bro. Semudah itu sih bro. Iya. Dan itu yang jadi guideline kita. Jadi technical analysis, ini kan technical analysis sederhana ya. Itu bukan sebuah kepastian tuh bro. Tapi hanya kasih kita edge gitu. Kemungkinan terbesarnya gimana? Berdasarkan data itu. Gitu sih. Iya. Karena kan banyak yang ngira kalau udah pakai technical analysis, orangnya udah pinter banget nganalisa, udah dianggap dukun, pasti benar gitu. Enggak bro. Karena si penemu chart pattern sendiri, Thomas Bulkowski kalau nggak salah namanya, dia juga bilang bahwa chart pattern, technical analysis itu adalah teori probability, bukan sebuah kepastian. Iya. Menarik. Berarti menurut lu apa namanya? Kalau misalnya mereka masih belum punya pun, yang lu suggest adalah ya mulainya nyicil dari sekarang. Betul. Gitu. Nyicil mulai dari sekarang. Kalau ada bear market gimana? Pertanyaannya itu kan. Iya. That's good gitu. Kalau ada bear market, justru ada kesempatan kita bisa beli lebih murah gitu. Iya. Jangan takut. Justru billions are made in bear market, bukan di bull market.
Yang justru yang gue takutkan adalah kalau Bitcoin harganya naik terus bro, kita akan dipaksa beli Bitcoin lebih mahal dari hari ke hari gitu. Ini justru logikanya kebalik kan ya sama orang-orang ya. Siangga emang ini ya masih teguh dia dengan dia punya apa namanya tesis dan prinsipnya, kayak dengan podcast sebelumnya masih sama. Sama lah. Iya. Kan ada orang yang mulai goyang bro, maksudnya orang yang apa namanya yang kita tahu sebagai orang yang invest gede di Bitcoin, kalau misalnya sekarang mungkin udah lempar ke tempat-tempat lain gitu kan, pengen invest tempat lain, takutnya bakal masuk ke bear market gitu kan. Tapi kalau misalnya kayaknya nggak ada arahan ke sana tuh. Nggak ada sih, karena gua make my investment journey very simple. Itu sih. Berarti lu sampai sekarang nggak ada saham? Nggak ada. Nggak ada. Kadang-kadang kita trade MSTR ya gitu. Oh iya. Kadang-kadang dulu kan sempat. Bitcoin juga. Kadang-kadang kita trade MSTR, masih ada posisi dikit sih terakhir gitu. Terus tapi selain itu nggak ada. Nggak ada obligasi nggak ada. Deposito juga nggak ada. Istri ada. Gold ada, itu di istri sih. Cuman kalau yang di tangan gua itu full Bitcoin sih. Bisa dibilang 100%? 100%. Mungkin more than 100%. Karena kan kita masih on leverage bro, actually. Masih sama di kondisi ternyata, seperti setelah ini. Sekarang. Iya. Oke, menarik. Ini untuk pemula bagusan saving or trading harian, mingguan, bulanannya, soalnya modal minim. Jadi gini, kalau modal minim ya, kalau menurut gua tetap beli nyicil bro, tetap invest nyicil. DCA gitu maksudnya? DCA, karena ada riset nih bro, ada riset bahwa kalau kita misalkan day trading ya, in the end of the day, kita akan kembali ke nol sih bro. Itu berdasarkan riset bro. Jadi ada riset di Brasil, itu mereka meriset 20.000 trader. Nah ditemukan ternyata mereka yang berhasil di market, yang berhasil cuan konsisten ya, itu cuma 0,5% bro. Means kalau memutuskan tuh jadi day trader, udah siap nggak dengan win rate 0,5%. Itu selama diteliti selama 5 tahun, 20.000 trader di Brasil gitu. Nah, sisanya lagi 0,5%-nya itu hanya bisa melebihi UMR Brasil, itu aja. Jadi win rate untuk day trading itu kecil banget. Dan diulang lagi risetnya di Taiwan, hasilnya tetap sama, bro. Tetap sama. 99% orang di market yang day trading mereka rugi. Ruginya di sini dalam artian kehilangan uang seluruhnya, bro. Itu. Iya. Itu riset, teman-teman boleh cek aja di Google, kan banyak jurnalnya itu. Ya namanya apa ya? Makanya itu 20.000 trader lah intinya. Ada, sebenarnya aku ada di sini sih, cuman lupa copy paste aja. Iya. Menarik. Ini teman-teman trader pada bilang enggak kok, gue cuan gitu. Nah, yang cuan mungkin mereka 0,5%-nya gitu. Iya. Jadi kalau lu mau cuan dengan trade, harus antara kalau lu mau cuan di market ya, harus mau jadi pinter banget, ini yang ekstrim pinter banget, atau memilih untuk jadi bodoh banget. Jadi bodoh banget tuh gimana bro? Just buy and hold index kalau di traditional market. Mereka yang just buy and hold index itu mengalahkan 99% market. Bahkan ada data namanya SPIFA, S&P 500 versus Active Minutes Fund. 89% ke atas para hedge fund itu mereka nggak bisa kalahin S&P 500. Iya. Iya kan? Dan masih dipotong oleh fee, masih dipotong oleh biaya-biaya yang lainnya. So, kenapa nggak just buy and hold index? Dan indeks terbaik apa bro? Bitcoin bro. Ya kan? Gue tadi Bitcoin mengalahkan S&P 500 gitu. Ya, gue tadi pengen bilang, ini teman-teman indeksnya by the way bukan indeks IHSG ya. Kalau misalnya indeks IHSG, boncos. Cuannya mendingan masuk ke reksadana pendapatan tetap kalau misalnya indeks IHSG. Indeks yang dimaksud tadi S&P 500. S&P 500. Kalau betul. Gitu. Research juga di US itu dilakukan sama Warren Buffett sendiri juga tuh. Yang dia nge-challenge kan kayak fund manager gitu. Buat jujur ya bro ya, dulu tuh gue tuh percaya di arah sana tuh. Dulu tuh gue kubu sana tuh. Dulu kubu yang mana? Kubu yang mana bro? Kalau misalnya gue ngomongin mungkin 4 tahun yang lalu ya, 4 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, gue di kubu orang yang udahlah
lu nggak usah ngalahin indeks gitu Oke. kan. Udahlah lu udah Oke. kayak lu dapetin kan kalau misalnya SPY kan return kalau misalnya kita ngomongin 10 years average sekitar 10% kan. 10% kalau misalnya kita tambahin dengan penguatan IDR, let's say 13%. Oke. Gitu, penguatan USD versus IDR 13%. Berarti kan kalau itu kan ya 15% gitu kan. Yep. Let's say that's like a good number gitu kan. Oke. Tapi belakang ini gue lagi suka ketemu sama orang-orang aneh bro. Yang sort of like apa ya? Gue nggak tahu apakah mungkin ini di Indo yang marketnya itu masih imperfect sehingga masih banyak cara buat kita tuh outperform the market secara konsisten gitu. Dan Ini juga untuk market Indo atau general bro? Ada kripto, kan market kan banyak. Iya, ada kripto, iya, ada yang gue ketemu, US, yang gue ketemu Indo. sih kayak misalnya kayak si Hengki atau kayak misalnya kayak si Kejo. Kejo is like gue kan lagi persiapan buat event di Kompas itu lah. Jadi dia submit deck yang dia pengen presentasikan. Dia tuh dari 30 juta jadi 22 miliar dalam waktu 6 bulan. Gue juga bingung gitu. Kalau gitu bisa Dan open ubah porto jadi 22 miliar jadi triliunan bro. Nah, dalam 6 bulan ke depan. Iya, nggak tahu tapi maksudnya ya itu kan open porto kan. Oke. Maksudnya open porto kayak banyak orang yang klaim dia jago tapi gue biasanya nggak percaya tapi ini open porto gitu. Ya kan jadi kan bingung gitu. Ya gue mikirnya awalnya dulu kayak gitu tapi ini kayak gini. Ya mungkin kalau misalnya dari kelipatan itu mungkin nggak bisa diulang apalagi dananya tambah gede gitu. Betul. Kan. Tapi kalau misalnya ya yang ya makanya kayak Hengki gitu ya sama juga orang aneh juga. Kok bisa ya orang kayak dari Gua aneh nggak bro? ya aneh juga. Pokoknya yang duduk di sini harus orang aneh gitu kan. Orang aneh ya. Kalau nggak aneh nggak bisa duduk di Iya, sini. nggak bisa duduk di sini. Soalnya manusia biasa ya, lu ngobrol sama tante om lu aja gitu. Iya. Itu kan juga aneh juga gitu. Gila. Soalnya orang-orang lain, orang-orang yang kripto yang gue tahu pada reduce position gitu. Kebanyakan yang gue kenal ya gitu. Dan sekarang udah pada takut buat entry. Tapi Bro Angga bilang teguh dengan sejujurnya. Ya, emang kalau misalnya you take a long term view bisa make sense juga sebenarnya. Ya, jadi sekarang gue di kubu yang gue percaya apa yang gue lihat aja deh. Kalau dan gue trade juga actually ini mungkin Warren Buffett nggak pernah tes di market Indo gitu ya. Soalnya gue tes actually outperform the index is actually not that hard gitu. Kalau misalnya kita ngomong Indo ya, kalau S&P ngomong Indo. 500 atau ya segini. Iya, oke. Tadi kan, soalnya kan kita kan sulit untuk kita trade di saham US. Ya kan, kalau misalnya kita trade di saham US, otomatis kita bakal kena pajak progresif gitu kan. Dan juga kita punya universe itu nggak sekomplit di luar negeri. Kalau misalnya kita belinya itu pakai apa namanya? Kok jadi lupa. Yang itu app-nya di Amerika lah gitu. Yang paling populer buat retail, Robinhood misalnya, Robinhood gitu kan, atau yang lain-lainnya lah. Itu sama komplit. Kalau di sini tuh kita terbatas. Betul, terbatas. Ya kan terbatas. Habis itu ya di curate lah gitu. ETF-nya juga nggak sebanyak itu. Jadi ya buat gue sih nggak pernah berusaha buat outperform the index yang di saham US. Tapi kalau misalnya di Indo untuk mencapai greater than 15% a year, kesana kok kayak it's not hard gitu. I see. Kesannya. Good to know lah. Good to know. Iya. Menarik, cuman ya emang Bitcoin yang lebih gampang lagi. Soalnya kalau misalnya ini ada cost, biayanya itu adalah kita harus ngulik gitu. I see. That's the cost kan, kita harus ngulik. Sama sih. Bitcoin kan kita juga harus ngulik bro. Tapi kan kalau misalnya karena orang kan orang DCA, pertama kali kan awam. Oh iya. Orang sekarang DCA di harga segini tanpa punya conviction, tanpa punya keyakinan nggak bisa bro. Iya. Harga jatuh kayak kemarin di 120, sempat ke 104 kalau nggak salah ya. Kalau nggak punya conviction, nggak pernah ngulik istilahnya, nggak bisa bro. Itu yang susah bro. Itu yang susah. Jadi kalau menurutku di investment game tuh tetap stay in your competence area sih gitu. Dan aku merasa kayak futures market dengan pakai leverage sampai 10x, 20x, 50x, that's not my competence area sih actually gitu. Jadi teman-teman juga cari itu sih. Competence areanya di mana sih gitu. Nggak apa-apa sih, cobain aja gitu. Cobain aja any market, cobain aja leverage berapapun gitu. Yang mana yang nyaman gitu, itu sih. Bukan yang mana yang cuan ya, tapi yang penting yang mana yang nyaman secara emosi gitu. Karena yang perlu kita kalahkan itu kan sebenarnya emosi kalau di investment game. Setuju. Ya emang yang enaknya kalau misalnya di Bitcoin, ya hero-nya udah kelihatan Bitcoin gitu kan. Jadi maksudnya lu kalau misalnya ngulik pun lu nggak usah ngulik altcoin lainnya, lu pelajarin ininya, hero-nya aja gitu kan. Betul. Kan kalau misalnya kayak saham US misalnya ya gampang juga lu ada S&P 500. Emang nggak enaknya di Indo itu adalah
nggak ada atau mungkin belum battle tested lah yang kita tuh bisa invest di satu saham dan kita hold terus gitu. Nggak tahu. Market Indo. Ya market Indo ya. Oke. Makanya kalau misalnya Bitcoin tuh ya untuk newbie jadi ya menurut gue jadi relatively easy kalau misalnya mau DCA doang gitu. Ya, karena kan marketnya global yang pertama. Dan yang kedua kalau menurut gue di Bitcoin itu nggak hanya global tapi itu aset yang portable, diakui dimanapun, bisa dibawa kapanpun, anytime, kemanapun, dan spendable bro. Yang terakhir tuh yang paling penting bro, spendable bro gitu. Ya benar. Jelasin soal bug di exchange luar kemarin kok. Emas bisa ke 5K. Nah itu boleh jelasin nggak bro? Apa yang terjadi tuh kemarin? Liquidation nomor 1 di sejarah kripto. Actually itu kejadian yang seru banget sih bro. Actually. Jadi kalau di US itu kan terjadi 10 Oktober. Nah kalau kita amati ini gua ada nggak ya 10 Oktober. Ada beberapa hal yang menarik sih bro di tanggal itu bro. Ini. Jadi kenapa market sampai crash di tanggal 10 Oktober? Itu ini agak complicated ya. Banyak orang di luar mengira karena Trump cicit tweet gitu. Iya. Actually Trump cicit tweet itu udah biasa sih bro. Ya kan udah sejak awal tahun Trump selalu ngomong A, ngomong B, ngomong C. Dampaknya nggak akan separah kemarin hanya karena cicit tweet Trump. Tapi di makro itu something happen bro. Di makro. Jadi di makro itu ada something happen di mana SOFR melebihi IORB. Nah apa sih SOFR ini? SOFR itu adalah pinjaman antar bank. Nah kalau pinjaman antar bank melebihi IORB artinya kondisi liquidity di perbankan sangat ketat bro. Kondisi di liquidity di perbankan sangat ketat, ditambah market crypto yang sedang sensitif, mengira cycle top, bahkan diramalkan 6 Oktober udah cycle top bro gitu. Terus ditambah cicit tweet Trump, ditambah tarif 100% waktu itu, akhirnya market otomatis ambruk bro, keluar dulu. Nah yang unik kuncinya juga ada di exchange gitu. Jadi pada saat mereka jual harga mulai drop, exchange error bro. Beberapa exchange global itu sempat aku baca, gue nggak tahu ya kan, gue tidur kan waktu itu, kan subuh kan kejadiannya. Tapi sempat gue baca itu beberapa exchange global nggak bisa diakses. Yang gede-gede, nggak bisa diakses. Masalahnya sekarang itu ada di market maker bro. Market maker itu kan mereka pakai sistem delta neutral. Mereka kan sediain liquidity. Kan mereka nggak mau rugi kan ya. Jadi karena nggak mau rugi, mereka sediain mereka pakai strategi delta neutral. Jadi mereka ada long, ada short gitu sih. So tetap in balance lah. Nah pada saat kekacauan ini terjadi, exchange nggak bisa dibuka, terus kemudian user nggak bisa nambah kolateral, juga nggak bisa tutup posisi. Yang terjadi adalah pada saat harga drop terus dan ada likuidasi massal, ada yang namanya ADL bro. Pernah dengar nggak lu? Nggak tahu. ADL. Ini gue juga baru tahu karena di bear market sebelumnya itu ADL nggak ada bro. ADL ini sebenarnya raja terakhir bro. Kalau tidak ada ADL, exchange bangkrut. Intinya itu. Karena sebelum ADL ada, itu mereka punya insurance fund. Artinya kalau ADL ini sampai aktif, insurance fund-nya itu udah nggak bisa menutupi kerugian bro, actually. Jadi ADL itu auto deleveraging. Jadi pada saat lu punya posisi profit harus ditutup paksa. Nah pada saat itu mereka yang punya posisi short ditutup paksa. Market maker yang punya posisi short yang cuannya kegedean karena kan delta neutral mereka ditutup paksa gitu. Tapi harga turun terus gitu. Nah yang long mereka gimana gitu, itu sih. Yang long mereka juga rungkat bro. Jadi di short mereka rungkat karena di ADL, yang di long mereka juga rungkat kayak gitu. Akhirnya kacau balau, itu sih. Nah itu kan terjadi ke, gue nggak main di exchange luar negeri ya, jadi gue kurang begitu paham. Cuman gue ketemu sama beberapa temen yang dia tuh main leverage 1,1 di
apa namanya, koin apa? Bukan Bitcoin, tapi seharusnya itu tidak kena liquidated gitu. Betul. Intinya. Tapi dia kena liquidated. Tidak mungkin, seharusnya tidak mungkin kena likuidasi, bro. Bener. Nah, tapi Seharusnya. akhirnya dia kena liquidate gitu. Ada juga yang gue dengar, bro. Dia leverage 1,5x itu di ton. Tonnya koinnya Telegram. Itu kena liquidate juga gitu. Sesuatu yang seharusnya mustahil kena liquidate, itu diliquidate. Nah, apa orang nggak pada ngamuk semua kalau misalnya kayak gitu? Itu yang ku bilang the great altcoin crash, bro, di podcast yang kemarin. Dan ini baru prolog. Ini bukan bear market, bro. Bitcoin hanya turun 10.000 loh. Iya. Ini bukan bear market, bahkan masih hold structure bull run. Selama Bitcoin masih ada masih ada di atas 50 week moving average, itu kita nggak bisa bilang bear market. Struktur bull run masih intact sampai hari ini. Bahkan meskipun Bitcoin turun ke 100.000, struktur bull run masih intact, bro. Ya gue liat bahkan kayak hype garis lurus bro, candle-nya. Garis lurus sampai ke 25 atau berapa gitu. Maksudnya dia bounce lagi gitu. Nah, tapi itulah masalahnya karena bertubi-tubi masalah tadi yang berujung pada ADL itu sih. ADL keluar itu means raja terakhir. Kalau nggak ada ADL, exchange bangkrut. Dan keadaannya akan jauh lebih buruk, bro. iya. Dan gue liat Binance sampai mengkompensasi tuh. Mengkompensasi. Beberapa tradernya ya berapa ratus dolar gitu-gitulah. Cuman ya gue nggak baca detail sih. Cuman ya kalau misalnya kerugian dia itu MM-an dikasih kompensasinya jutaan rupiah ya tetap ngamuk lah gitu. Ya, yang ngamuk ini aku nggak tahu aslinya gimana ya. Tapi katanya ngamuk yang para whale, yang market maker itu. Atau nggak yang orang yang pasang short gede-gede yang seharusnya cuan gede tapi jadi nggak dapet gitu kan. Mungkin dapat, tapi nggak sebanyak yang nggak maksimal. Iya, gitu. iya, Karena iya. kan kena ADL. Gitu Betul. Itu. Kan seharusnya mereka dapatnya lebih gede gitu kan. Betul. Ya orang kan kalau ngomong duit sensitif. Betul. Luar ADL biasa. nggak hanya terjadi di satu exchange saja kok, bro. Juga terjadi di DEX. Kalau nggak salah di Hyperliquid juga ada terjadi ADL juga. Oh kena sih. juga ya? Liquid ya? Oh, Jadi gue kira cuma di exchange beberapa doang. Soalnya ada exchange yang gue nggak dengar ada case di exchange ini, tapi ada yang kayak rame banget di exchange seberang gitu. Gue kira ada beberapa specification nggak kayak gitu ya? nggak ADL terjadi di beberapa exchange, bro. Bahkan Setahu DEX aku. juga termasuk maksudnya. Betul. Perp DEX juga. Jadi kondisi itu memang kacau sekali sih itu. Iya. Jadi error di exchange itu menambah kekacauan. Yang seharusnya nggak sampai seperti itu jadi seperti itu gitu. Iya. Tapi kalau misalnya lu ada ambil leverage juga kan? Iya, tapi kita Beda cara mainnya gitu. beda cara main. Yang pertama, kita nggak main di perp. Terus yang kedua, kita main di Bitcoin only. Oh. Dan liquidate price kita masih sangat amat jauh sih gitu. Iya. Ya soal Dan Bitcoin. gua bisa deleverage kapanpun kalau ternyata bear market confirm, bro. Iya. So far bear market belum confirm Nah. menurut gua pribadi ya. Iya. Nih, likuidasi event kemarin apakah pertanda bear market? Menurut lo? Atau itu pertanda bear market buat altcoin doang? Kayak gimana? Mereka yang hold altcoin itu bisa aja ngomong kayak gitu sih, bro. Karena bayangin leverage 1,1, leverage 1,5 itu kena liquidate dalam waktu 20 menit, nggak masuk akal. Nggak masuk akal, bro. Itu flash crash, bro. Flash crash. Tapi bear market itu bukan diawali dari kondisi error di exchange kayak gini, bro. Bear market tuh diawali dari kondisi liquidity yang mengering. Dan actually kondisi liquidity sekarang boleh dibilang mengering, bro. Makanya mengarah ke sana kalau misalnya sampai bulan April 2026 kalau kayak gitu dong. Nah, sekarang kan Fed udah suntikan liquidity terus, bro. Jadi selama sebulan terakhir Fed udah suntik kira-kira 18 miliar US dollar. Kemarin mereka baru suntik lagi 3 miliar US dollar. Yang susah di cycle ini adalah kalau cycle lalu kan udah jelas, bro. Ada kenaikan suku bunga, ada QT gitu. Udah jelas itu bakal bikin market crash gitu. Nah, tapi outlook kita ini berimbang gitu. Jadi 50-50 nih outlooknya buat 2026. Jadi ada penurunan suku bunga yang pertama. Terus kemudian memang kondisi liquidity lagi mengering. Tapi Fed udah notice dan bahkan mereka udah suntikan liquidity. Ini kalau kita cek data, bro, ini data per
kemarin lusa ya gitu. Kemarin dulu. Sekarang mereka udah nambah lagi 3 billion. Jadi mereka udah mulai suntikan terus bro dari temporary open market operation Fed-nya. Jadi mereka udah tahu dan ada forward guidance dari Jerome Powell bahwa QT akan selesai dalam beberapa bulan ke depan. Jadi di satu sisi liquidity kering, tapi di sisi yang lain mereka udah notice gitu. Iya. Yang menarik itu kayak gini bro, kan ada ya kita, I mean your wife istri lu juga invest di emas gitu kan, jadi tahu gitu. Kayak mungkin dia nggak tahu sih gitu. Oh dia nggak tahu, dia nggak ngecek harganya. Hanya beli aja. Dia taunya kalau mau beli lagi gitu. Oh iya. Kalau mau beli dia lagi kayak gimana? mahal. Cicilnya setiap bulan kah, setiap tahun atau kayak gimana gitu? Sekali beli in bulk gitu atau kayak gimana? Oh enggak in bulk sih. Nggak in Jadi digital atau fisik? Ya fisik. Kan sekarang yang Antam juga pada sold out pada susah banget lah nyari. Ini kebetulan Terakhir sempat susah. Iya, kebetulan 3 hari ini udah lagi turun lumayan drastis. Ya, biasanya lah, kita gitu. kalau punya special occasion kayak anak ulang tahun tuh kita nabungin emas kayak gitu sih gitu. Kenapa bukan Bitcoin? Karena Bitcoin udah punya menurut dia ya. Bapaknya udah all in. Karena menurut dia Bitcoinnya udah banyak gitu. Maksudnya udah jangan semua Bitcoin lah gitu. Iya. Gitu sih. Jadi dia bagian diversifikasi. Berarti Angga terpaksa diversifikasi gara-gara Marriott. Iya. Nah yang menarik gini bro, soalnya ya kan kalau misalnya Bitcoin, apalagi kalau misalnya narasi yang 2 tahun lalu, 3 tahun lalu gitu ya. Kan Bitcoin digadangkan sebagai Gold 2.0. Gitu kan, Gold 2.0 gitu kan. Nah habis itu ada Trump ngomong apalah, habis itu ada crash yang seperti inilah. Sehingga abis itu misalnya kayak US dollar juga kan mulai agak ditinggalin lah. Kayak misalnya China aja mereka nggak gitu mau beli treasuries, mereka belinya gold gitu misalkan. Dan juga diikutin sama beberapa negara-negara lainnya gitu. Nah jadinya tahun ini aja kayak performance gold itu spike-nya luar biasa dan Bitcoin kan kalah gitu kan. Nah apakah menurut lu di masa-masa kalau misalnya lagi ada kondisi market yang nggak bagus, geopolitik atau memanas segala macam, orang tuh bisa taruh mereka punya duit di Bitcoin sebagai safe haven mereka, seperti kayak gold gitu. Kan kalau misalnya gold 2.0 harusnya memiliki karakteristik yang sama kan. Menurut lo kayak gimana? Dibilang safe haven bukan berarti nggak bisa crash bro. Ya kan, bukan berarti nggak bisa koreksi. Betul. Ya kan. Bahkan kalau gue nggak salah ingat ya, gold tuh sempat stuck lama bro. Kalau nggak salah mulai tahun 2013 sampai 2020. 8 tahun bro, bear market di gold. Store of value. Jadi bukan berarti kalau kita bilang store of value nggak bisa koreksi. Bisa gitu. Tapi ada sesuatu yang unik di Bitcoin, kenapa dianggap sebagai gold 2.0. Which is sekarang banyak orang belum menyadari bro. Semua karakteristik emas itu ada di Bitcoin. Plus Bitcoin spendable dan punya protokol. Sementara emas itu nggak bisa dibawa bro, nggak portable gitu. Jadi emas kita bawa ke negara lain itu nggak bisa. Kalian pasti dihalangin sama bea cukai sih gitu. Karena kan sekarang kan lagi populer silver kan ya, lagi populer banget perak kan. Kegedean bawahnya susah. Nah dulu gua importir perak. Oke. Jadi cukup susah untuk bawa perak ke Indonesia. Dan sebaliknya, untuk bawa keluar Indonesia juga sangat susah. Pasti udah kena bea cukai duluan. Dan cukup gede spread bea cukainya. Gitu. Kalau puluhan misalnya, persen. Berapa? Oh, puluhan persen. Kalau misalnya bawahnya itu masih... Kan soalnya kan gold 1 kilo pun juga sebenarnya nggak gede-gede banget sebenarnya kan. Nah kalau misalnya bawa 1 kilo gitu, apakah bakal ketahuan? Bisa nggak sih orang sembunyi-sembunyi bawa 1 kilo? Pasti ketahuan. Pasti ketahuan. Pasti ketahuan. Kecuali emasnya mungkin mereknya Patek Philippe bro. Dibentuk jadi jam gitu ya. Dibentuk jadi jam. Kita bentuk jadi 1 kilo. Jadi kayak gelang gede kan. Tapi kalau kita bawa bullion itu nggak bisa. Tapi yang pinter tuh di Singapura bro. Di Singapura tuh mereka sediain tokonya plus SDB-nya. Jadi banyak orang Indo simpen di sana sih. Iya. Tapi sama aja pada saat kita mau bawa keluar dari Singapura nggak bisa. Mau bawa ke Hong Kong nggak bisa. Mau kita beliin kopi nggak bisa bro gitu. Iya kan, kalau Bitcoin bisa, andaikan mungkin terulang lah, mungkin siapa tahu kayak 98 dan lain sebagainya, kita tinggal
ke negara lain, ngungsi sebentar mungkin, mau spend Bitcoin kita anytime bisa bro. Iya. Ya gue belum pernah ngetes sih. Berapa sih limit buat ke bawah emas gitu? Sekilo gitu bakal ketahuan ya? Bakal tahu atau rule-nya deh, gue gak tahu rule. 1 kilo, coba bawa domestik dulu sih bro. Emang domestik bakal ada agak issue? susah juga. Oh ya? Agak susah juga. Domestik? Oh. Karena dulu kita punya saudara itu dari Papua. Bawa di kantong gitu? Dia bawa 2 kilo bro waktu itu bro. Terus? Itu sempat susah di bandara. Memang nggak kena pajak apapun, tapi ditanyain gitu. Dia mau ngasih anaknya di Surabaya. Wih, ngasih itu anaknya 2 kilo enak banget. Kapan gue dapat 2 kilo? Gak apa, gue dikasih 2 Bitcoin. Hampir sama nilainya sekarang. Iya, benar. Nanti gue kasih ke anak gue kalau gitu. Iya, menarik ya. Oke, ini makanya Angga tuh menarik ya, kayak lu punya kan ada orang kan yang invest di Bitcoin goyah gitu kan. Kalau misalnya ini terjadi, soalnya kan mereka lihat kan goldnya naik kayak gitu kan, kadang-kadang kan ya rumput di sebelah lebih hijau gitu kan. Gila, tahun ini Bitcoin naiknya lebih sedikit dibandingkan gold jauh gitu kan. Ya cuman mungkin lu take-nya long term POV lah. Long term. Bahkan Zizi aja bilang kan one day Bitcoin akan flip gold. Zizi. Juga kalau teman-teman hold spot aja, itu nothing to worry sih itu. Nah, gue melakukan berbagai PR, analisa, dan lain sebagainya, karena gue on leverage, itu aja sih. Tapi kalau gue hold on spot aja, tinggal tidur aja sih bro. Gini, kalau misalnya teman-teman ya, yang mulai DCA, beli Bitcoin segala macam, belinya di mana? Dan holdnya di mana? Kalau belinya, aku sarankan tetap di exchange lokal bro. Tetap di exchange lokal. Sekarang pajaknya kan gratis bro, ya kan? Gratis? Gratis. Kok bisa? Oh PPN-nya? Peraturan yang baru. PPN, PPH? Dua-duanya? Nggak ada. Oh ya? Baru tahu gue. Jadi kalau lu beli di exchange lokal, pajaknya gratis gitu. Tapi kan kita punya record beli. Nah itu kita bisa laporin ke SPT, ya kan? Tapi kalau jual pajaknya double, itu aja sih bro. Tapi bukan pajak capital gain ya. Bukan pajak capital gain. Tapi kalau kalian nggak pernah jual, kalian hodler, nggak ada pajak apapun yang perlu dibayar. Ini kan jauh lebih murah daripada properti bro gitu. Properti kita kalau beli pajaknya udah berapa? Udah 5% kali BPATB ya kan. Ini kalau Bitcoin harganya sama kayak properti, free, nggak ada pajak. Itu sih. Beli di exchange lokal biar bisa dilaporin di SPT. Iya. Terus saran lu, apakah mereka harus pindahin ke cold wallet? Kapan mereka harus pindahin ke cold wallet? Kalau pindahin ke cold wallet itu pilihan sih bro, actually ya, pilihan. Kenapa aku bilang pilihan? Karena aku menyadari banyak orang yang literasinya belum ke sana bro. Contoh misal kita punya member-member itu usia 60-70 tahun ada bro, 70 tahun bro gitu. Member kita di usia 70 tahun. Kesulitan untuk pakai hardware wallet dan lain sebagainya. Mungkin aktivitas digitalnya nggak bersih, masih bisa kena social engineering dan lain-lain. Sering klik link palsu, belum siap gitu. Belum siap. Jadi bisa taruh exchange dulu sih bro. Apakah mereka preferably diversify ke banyak exchange? Apanya? Holdnya jadi jangan di satu exchange gitu. Misalnya ya, kalau udah banyak sih no problem sih, diversify ke di titik apa menurut lo yang Tapi kalau kurasa di Indonesia regulasinya untuk semua exchange sih udah sama sih bro. Kalau menurutku sih ya, di Indonesia regulasinya semua exchange sudah sama. Jadi kalian hold di exchange manapun actually hampir-hampir mirip sih gitu. Iya. Kan regulasinya juga sama udah. Tapi kan takutnya kena hack di satu exchange, habis itu ya kemarin kebetulan Inodax hebat gitu, mereka bisa talangin duitnya kan. Lu nggak menurut lu tapi hold di satu aja not really an issue gitu. Kalau udah banyak dibagi-bagi beberapa exchange nggak apa-apa. Lu punya patokan nggak? Punya patokan? Atau mulai belajar self custody itu bro. Mulai belajar itu sih. Tapi itu kan aku bilang self custody itu is an art bro gitu. Kalau lu nggak biasa lu bingung gitu. Nah coba mulai belajar dulu sih gitu. Mulai belajar. Ya gimana Le? Kan kapan hari terakhir kesini lu belajar self custody? Iya. Udah. Ada beberapa. Gue udah kasih istri gue. Pokoknya apa namanya kertasnya yang ini gitu kan. Kalau misalnya lu harus belajar buat retrieve ya. Gitu. Tapi gue yakin dia sekarang juga lupa sih. Karena kan yang dulu jadi tanggung jawabnya exchange
itu jadi tanggung jawab kita Iya sekarang kayak gitu. iya. Benar. Iya, taruh di beberapa gitu kan. Ya ada inilah mulai. Cuman itu kalau misalnya gua rasa kalau misalnya duitnya itu masih mungkin ya di bawah 200-300 Bitcoinnya mungkin nggak butuh di cold wallet. Kenapa? Soalnya misalnya duit lu 50 juta gitu. Cold wallet harganya 3 juta gitu misalnya kan. Duitnya udah 6% itu harga cold walletnya gitu kan. Mendingan lu spread di 5 exchange-nya 10 juta gitu. Kayak lebih hati tenang, gak usah mikirin. Tapi kalau spread ke banyak exchange, manage-nya juga susah sih bro. Kan cuma buy and hold. Kadang-kadang kita lupa juga punya akun di exchange itu. Enggak bro. Orang yang invest 50 juta punya 10 juta kayak gak bakal lupa deh. Cuma lu doang. Mungkin Angga itu duit 50 juta, lupa 50 juta. Iya. Ya jangan sampai lupa pas inilah, masa lupa. Tapi gua kasih ide bro. Iya gimana? Kalau self custody ya, kan masalah kita cowok-cowok ini kan di istri yang gaptek gitu kan. Kita bikin namanya Doomsday Box bro. Jadi kalau box itu dibuka, itu isinya adalah kayak tutorial gitu. Gimana cara retrieve Bitcoin lu? Ada di mana aja? Kayak gitu sih. Ini seed phrase-nya kayak gitu sih. Gue kepikiran bro ini. Jadi kayak treasure box gitu bro. Iya. Gue bikin kayak gitu bro. Terus ada satu handphone khusus yang gue nggak pakai apapun, dimasukin situ juga gitu sih. Gue kepikiran ide Doomsday Box gue. Jadi gue bagi 2 phrase-nya. Setengahnya istri gue kontak Angga, setengahnya lagi kontak Hengki gitu misalnya. Kan Hengki ngerti juga gitu. Jadi itu kan bisa pakai multisig bro gitu. Bisa pakai multisig juga. Dia nggak ngerti gitu kan. Jadi pokoknya kalau misalnya Doomsday, nah lu kontak Angga dapat setengah, lu kontaknya dapat setengah. Kayak gitu. Iya. Oke, tapi lu ini nggak kayak kenapa istri lu tidak investnya di crypto gold gitu misalnya? Crypto gold. Oh, crypto gold. Misalnya kayak XAUT, ya kan PXG gitu misalnya gitu. Kayak kenapa gold fisik? Ya karena dia mau diversify gitu, nggak mau semuanya di crypto gitu. Karena kalau XAUT, PAXG itu kan juga crypto bro gitu. Yang kita nggak tahu beneran nggak sih di pack bener-bener sama emas. Emasnya ada atau enggak kita nggak tahu. Yang di Fort Knox saja nggak pernah diaudit bro. Iya kan? Kan kita nggak tahu nih. Posisi Bitcoin dalam trade war US dan China. Apakah ada implikasi dari trade war China itu? Apa implikasi yang paling kelihatan? Implikasi yang paling kelihatan kalau ada trade war sih yang pasti liquidity jadi kering sih bro. Karena semuanya akan tersedot, supply chain terganggu, yang pasti berimpact ke harga Bitcoin sih. Kalau menurut gua. Ya kita berharap mereka bisa jadi teman baik ya. Kalau kurasa sih nggak sampai menuju ke arah sana sih. Karena kalau kita lihat, kalau dari analisa gua, China maunya cuan. Itu aja sih. Amerika maunya mungkin surat utangnya dibeli sih bro gitu. Untuk mempertahankan global reserve currency-nya gitu. Yep. Yang unik Bitcoin dan emas tuh ada di tengah-tengah mereka bro. Karena si China kan hoarding emas gitu. China nggak punya rencana untuk menjatuhkan Amerika sama sekali. Sama sekali tidak ada. Tapi China menunggu Amerika jatuh. Pada saat Amerika jatuh, mungkin Bretton Woods 2.0 bakal restart. Mungkin bakal dipilih negara yang hold emas paling banyak. Mungkin yang di pikiran China seperti itu. Gitu sih. Jadi, yang unik sekarang, Amerika hedging dengan Bitcoin, masih plan ya. Sementara China hedging dengan gold. Itu. Nah, ada ungkapannya itu don't bet against Amerika sih. Itu kata Warren Buffett. Iya. Tapi kan maksudnya ini kan rencana US pengen beli Bitcoin lebih banyak, yang segala macam kan, yang ada rencana itu kan emang itu bakal terjadi. One day mungkin terjadi. Kalau sekarang kan masih pembahasan RUU, bro. Jadi kalau sekarang masih belum. Belum. Gue pernah lakukan studinya gitu, kayak pembahasan RUU itu tuh chance buat, gue lupa numbersnya ini, kayak gue pernah baca 6 months ago, 5 months ago gitu kira-kira. Kayak probabilitas buat itu lewat tuh kayak 0, sekian persen doang gitu. Seandainya bro, itu ternyata kita keluar news, itu nggak jadi, itu bisa aja jadi trigger buat bear market sih bro.
Karena sekarang orang kan beli Bitcoin mau front run itu, actually gitu. Jadi pada saat news itu keluar, mungkin Bitcoin Strategic Reserve nggak jadi, gagal, dan lain sebagainya. Mungkin that's the trigger for bear market, I think. Makanya kita harus, kalau itu gue nggak usah jadi Adinata deh, nama belakang gue Trump aja. Jadi gue bisa front run. Iya. Kayak anak-anaknya. Pengen ikutan dong kayak anak-anaknya gitu. Anak-anaknya gila banget itu. Jadi langsung kayak instan ya. Langsung Kayak jadi instan, pemain kripto semua tiba-tiba. Lah langsung beliak. Makanya langsung jadi pemain kripto gitu. Kenapa nama gue bukan Trump gitu. Leon Trump ya. Iya, Terbitin boleh. koin Leon gitu. Iya, boleh. Iya, betul. Jangan-jangan habis podcast ini koin Leon ada, Bro. Iya, langsung bikin koin Leon, koin nama istri gue gitu kan. Sama kan. Ini seriusan loh, Bro. Jangan-jangan nanti ada, Bro, smart kontraknya. Itu bukan gue yang bikin ya, nggak usah, gue nggak bakal bikin ke arah sana. Oke, sekarang strategi apa yang, apakah strategi yang lu pakai sekarang buat dapetin cuan kalau itu masih sama seperti kemarin-kemarin, nggak ada perubahan? Kalau sekarang nggak ada perubahan, tapi sekarang lebih prudent sih, Bro. Maksudnya lebih berhati-hati, Bro. Karena yang aku bilang tadi, market udah extra hard mode. Ini nggak lagi hard mode ya, ini extra hard mode, Bro, gitu. Jadi gue lebih prudent, gue DCA lebih kecil. Dulu kan gue sempat bilang berapa per 10 menit ya. Sekarang per 10 menit kalau mood sih, Bro. Nih gue udah tadi ketawa-ketawa si Aga, dia ngomong prudent, tapi prudentnya 100% Bitcoin. Gue udah kebiasaan ngobrol sama orang yang ngomong prudent tuh kayak 100% di obligasi, kata itu prudent gitu. Prudent tapi kalau misalkan hold spot aja, Bro. Nah, Bitcoin nggak usah mikir apapun sih gitu. Kalau ada bear market, that's a good news. Itu yang gue tunggu sih. Karena gue kayak nggak dari bull market, tapi dari bear market itu sih. Nah, kenapa gue bilang prudent? Karena gue on leverage, itu aja. Gue harus putusin kapan saatnya untuk menutup leverage, itu aja. Ya, bahasa prudentnya beda ya teman-teman ya. Teman-teman silahkan menyesuaikan ke masing-masing. Aku yakin Bitcoin bakal $1 juta. Kalaupun ada bear market, that's a chance untuk ambil lagi. Dan ada cheat sheet-nya, Bro, bahwa harga Bitcoin 4 tahun lagi itu pasti di atas harga hari ini. Itu berdasarkan historis. Berdasarkan histori. Gitu historis, sih. Ya. Jadi mereka yang beli Bitcoin di pucuk di cycle yang lalu 64.000, hari ini nggak menyesal, Bro. Hari ini juga tersenyum gitu. Tapi biasanya waktu turun udah jual, Bro. Biasanya ada yang gitu. Jual, iya, tapi iya. Ada juga yang nggak jual. Iya, gitu. yang DCA terus bahkan beli di bawah. Iya. Yang jual mungkin ya, menyesal kalau nggak beli lagi. Kalau beli lagi sih nggak masalah sih gitu. Tapi biasanya habis jual mereka nggak beli, Bro, gitu. Biasanya kayak gitu. Betul. Makanya orang kaya di Bitcoin itu kebanyakan mereka yang lupa. Iya. Iya kan? Mereka lupa punya Bitcoin itu. Tiba-tiba Bitcoinnya harganya 100.000 gitu. Itu banyak, Bro. Terpaksa diamond hand itu. Karena lupa. Ya. Soalnya kepaksa jualnya, dorongan untuk jual itu bukan cuma waktu turun doang, tapi waktu naik juga. Betul. Mereka waktu naik to X3X ya time to cash out gitu. Betul. Kebanyakan orang berpikir seperti itu gitu. Betul. Makanya tapi harus punya view long term sih, Bro, gitu. View long term. Gua nggak mau cuan dalam jangka pendek sih gitu. Dari research atau dari data paling masuk akal untuk sampai $1 juta itu kapan? Fair value, aku nggak bilang pasti ya, Bro ya. Tapi aku bilang tahun 2032 fair value itu $1 juta. Fair value. Dan bottomnya juga terus naik, Bro. Bahkan bottomnya di 2032 itu 300.000, Bro. Berdasarkan power law. Ini chart yang belum pernah patah. Bahkan pada saat ada bear market super hebat sekalipun gitu. Tapi yang kita tadi kan, apakah menurut lu itu kan semua chart, semua pattern ini kan berdasarkan sejarah kan? Apakah sejarah itu berpotensi ya mirip kayak Fourier cycle lah, bisa dipatahkan juga gitu? Masalahnya sekarang we don't have better option, Bro. Dan aku melihat Bitcoin ini seperti properti, Bro. Karena gue juga orang properti kan. Jadi aku lihat kayak beli Bitcoin tuh kayak mungkin beli rumah di, nggak tahu kalau area Jakarta yang terkenal apa, Menteng kali. Ya, Menteng tahun 80-an kali, Bro, gitu. Nah, kalau sekarang banyak anak-anak muda yang mungkin nggak merintis ya, tapi pewaris ya. Kebanyakan mereka, papa-papanya, mama-mamanya mereka antara invest di properti atau gold. Gitu sih. So that's why Bitcoin is property 2.0.
sekaligus Bitcoin itu gold 2.0. We don't have better asset selain kedua itu. Dan orang yang kaya di properti bukan orang yang jual beli properti, bro. Bukan orang yang flip properti. Orang yang kaya di properti mereka yang hold. Kecuali mereka developer ya. Kecuali mereka developer gitu. Beli Bitcoin dengan leverage times 2, apakah aman? Times 2 ya. Leverage gue pun nggak times 2, bro. Jadi gue boleh bilang kalau times 2 sih relatif aman. Karena pada saat drop pun nggak akan kayak altcoin, nggak akan 20 menit ke liquidate gitu sih, bro. Jadi lu masih punya chance untuk mikir apakah gua cut loss atau enggak, kayak gitu sih. Nggak akan kehilangan all your capital dalam waktu singkat. Itu konteks amannya itu ya, gitu. Iya. Tapi apakah lu buat orang yang hold long term ya, kayak kira-kira leverage yang lu pakai biasanya kali berapa gitu? 1,5 kah atau kayak gimana ya? Boleh dibilang 1,5 sih, bro. 1,5. Tapi cara kita agak unik sih, bro. Jadi kita nggak tahu X-nya berapa gitu. Iya, tapi kan lu ada estimasi lah. Ada. Estimasi 1,5. Pertama kali pasti 1,5. Pertama kali gitu. Setelah itu bakal dikurangin terus kah atau nambah? Setelah itu bisa bertambah sih. Bisa bertambah. Makanya paling enak itu kalau ada bear market, bro. Iya, tergantung situasi. Kalau misalnya bear market tuh baru hajar efek yang tinggi. Kalau ada bear market tuh enak tuh, saatnya agresif itu. Iya. Kalau katanya Stephen Druckenmiller saatnya jadi babi gitu. All in gitu. Iya. Lagi ditunggu-tunggu nih kapan bear marketnya nih. Jadi kalau ada bear market jangan takut tuh. That's your chance. That's your chance. Tapi yang bisa ngambil kesempatan itu cuman orang yang punya posisi cash. Kalau misalnya dia udah masuk semua kan udah kena drawdown, nggak punya chance dong. Nah, drawdown kalau nggak dijual ya? Apa? Kalau kan nggak dijual kan berarti? Iya. Kalau misalnya nggak dijual, kalau misalnya nggak dijual kan berarti kan waktu bear market pun lu kena drawdown. Bitcoinnya masih ada kan berarti? Ada, tapi kan lu kena drawdown, maksudnya lu nggak dapat opportunity kalau misalnya kita ngomong opportunity. Bisa dikolateralin di DeFi, bro. Iya, tapi ya kena drawdown, ya basically kita cuma ambil leverage lah dari apapun Bitcoin yang kita punya, gitu kan. Tapi ya nggak masalah sih. Pada saat lu hold lebih lama, pada akhirnya kamu akan lebih cuan daripada orang yang timing the market sih, bro. Karena timing the market itu susahnya menentukan kapan buy dan kapan sell itu. Sekarang ada dip, nanti nunggu dip lagi. Contoh waktu Bitcoin 16.000, bro. Banyak yang memprediksikan Bitcoin 10.000, bro. Dan banyak yang ketinggalan. Akhirnya mereka beli 20.000, 30.000. Dan waktu Bitcoin 64.000 mereka mungkin ini udah sama kayak last cycle all time high, ini lepas dulu gitu. Ya. Akhirnya Bitcoin 120.000 gitu. Jadi untuk timing the market is not for newbie sih gitu. Dan aku rasa hampir semua market participant is newbie. Ini adalah property 2.0, gold 2.0 yang bisa dibeli dengan fraction. Kalau property kan lu harus KPR, lu harus utang. Nggak bisa dibeli dalam sistem fraction. Ya, nggak bisa beli 1/10 rumah tersebut gitu maksudnya. Betul. Bahkan kalau aku kemarin baca tweetnya Colin Wu, dia jurnalis dari China. Dia bilang bahwa KPR di China itu telah menjadi sebuah tragedi finansial yang sangat tragis. Yang belakangan ini. Iya. Itu. Ya, properti di China lagi hancur-hancuran lah. Hancur-hancuran, betul. Dan lucunya mereka beli bukan untuk ditinggali, bro, memang, bro. Mereka beli sebagai store of value. Kenapa? Mereka nggak punya pilihan. Store of value mereka ya cuma properti atau gold gitu. Mereka nggak punya pilihan ke Bitcoin ataupun aset lain. Emang China sekarang masih di ban Bitcoin? Kalau untuk retail nggak pernah di ban sih, bro. Kalau untuk retail ya. Tapi kalau orang mau usaha exchange di China memang susah. Tapi nggak ada instruksi bahwa warga China itu nggak bisa beli Bitcoin. Mereka bisa beli Bitcoin freely di exchange global. Menarik ya. Ya, kalau itu sebenarnya mereka bukannya opsi mereka cuma di properti dong dan gold. Mereka bisa beli Bitcoin juga kan kalau misalnya mereka mau. Tapi kan nggak pernah diliterasikan, bro. Nggak pernah kayak di Indonesia kan gitu. Ada yang ngajarin. Nggak ada yang ngajarin. Nggak ada dalam tanda kutip, nggak ada influencernya gitu ya kan. Angga kapan ke China? Nggak ada yang
Nggak ada yang berani jadi evangelis lah di situ. Kenapa nggak berani? Maksudnya emang nggak boleh kah atau apa maksudnya? Kemungkinan besar memang dibatasi, bro. Jika cycle ini topnya tidak sesuai dengan Bitcoin Power Law, apa tanggapan Ko Angga? Bitcoin Power Law itu bukan untuk memprediksikan top, bro. Sama sekali bukan untuk memprediksikan top, bukan. Itu hanya kasih kita edge aja sih gitu. Kalau top yang lalu kan memang di garis merah Power Law ya. Bukan garis yang tadi aku kasih lihat ya, garisnya beda lagi. Tapi itu bukan sebuah keharusan harus menyentuh itu gitu. Enggak sih. Jadi itu kalau kita memprediksikan peak dengan Power Law itu bukan. Itu untuk memprediksikan kasih kita edge tentang fair value-nya gitu. Fair value per hari ini kalau nggak salah 117. Antara 112 117 kalau nggak salah. Jadi sekarang masih under value, bro. Actually. Hari ini 107 108 kalau nggak salah hari ini. Ada orang yang komen, oh sales Bitcoin dapat komisi dari Bitcoin. Actually ya bro ya, dengan gua bahas Bitcoin itu gua nggak dapat duit sih bro. Oh iya, gua nggak dapat duit. Jadi duit gua dari mana? Duit gua dari belajarbitcoin.com. Ini terang-terangan aja sih. Hanya dari member belajarbitcoin.com. Dari Bitcoin nggak ada yang endorse bro, nggak ada yang endorse, itu nggak ada perusahaannya itu. Tapi akan jauh lebih menguntungkan buat gua kalau gua bahas altcoin bro. Kenapa emangnya? Perknya banyak gitu. Emang maksudnya endorse lebih banyak maksudnya? Ya endorse lebih banyak, konten juga lebih banyak. Kalau gitu misalnya kan. orang ngebahas altcoin di ini ya kayak di mereka tuh dari projectnya ngebayar langsung. Kalau mereka memang initiate untuk promo, ya mereka bisa bayar sih bro. Biasanya tuh dikasih apa? Maksudnya dikasih tokennya atau mereka dibayar cash atau kayak gimana? Lo kan pasti pernah penawaran kan? Penawarannya kayak gimana ya? Kalau dibayar token agak jarang sih bro, agak jarang gitu. Dan kalau dibayar token kebanyakan mungkin malah kita dijadiin exit liquidity bro, iya kan? Jadi kebanyakan dibayar dengan USDT dan lain sebagainya kayak gitu sih. Nah terakhir waktu gua ngomong tidak ada altcoin season itu udah mulai mengurangi untuk membahas altcoin sih. Oh mereka juga udah nawarin lu kali. Oke gitu. Mereka masih menawarin untuk bahas, tapi gue bilang masih hiatus untuk saat ini sih itu. Tapi hiatusnya selamanya. Jadi dengan gue membahas Bitcoin tuh nggak ada duit malah kering gue, beneran kering. Gue akan 10 kali lipat lebih kaya dengan membahas altcoin sih bro. Yakin. Iya. Tapi ya lebih ini juga, maksudnya kalau misalnya kita view juga lebih banyak sih bro, subscriber juga lebih banyak. Dengan gue bahas Bitcoin only, itu view turun drastis sih bro. Boleh dibilang turun 80% sih bro. Subscribers nggak nambah. Jadi ini lebih ke mengarah ke idealisme gue aja sih. Ya, dan ya anyway kepercayaan lo kan di Bitcoin kan. Sudah juga buat bahas sesuatu yang bukan conviction lo anyway sebenarnya. Gue dulu punya conviction di altcoin. Karena aku merasa teknologi itu dengan teknologi kripto ya, Web3, kripto, DeFi itu gue jatuh cinta bro. Tapi ternyata yang gue sadari adalah ternyata ini adalah dua produk yang beda. Gue jatuh cinta dengan protokolnya, dengan DeFi-nya, tapi token itu produk yang lain bro gitu. Jadi kripto itu punya dua produk. Produknya sebagai protokol dan produknya sebagai token kayak gitu sih. Dan kita bisa jadi user protokolnya tanpa harus beli token governance-nya itu sih. Iya. Ya, maksudnya ya sulit juga. Maksudnya kalau misalnya duitnya di sana banyak, tapi lu personally nggak invest atau nggak percaya dengan trajectory-nya altcoin, ya pasti ngomong juga susah. Ya, dan tapi menurut lu? Dan gue invest bro, dan rungkat bro. Tapi menurut lu ya, apakah ada? Ini curious aja ya. Emangnya ada ya orang yang nggak percaya sama altcoin, tapi mereka ngomongin altcoin gara-gara mereka itu dibayar? Emangnya ada? Kalau itu gue nggak tahu sih ya. Iya. Kalau itu gue nggak tahu. Iya. Karena kalau dulu gue bahas altcoin itu karena gue jatuh cinta dengan teknologinya. That's why gue ingin bahas kayak Web itu apa, DeFi apa, ada DeFi 2.0 kayak gitu kan. Gue jatuh cinta dengan teknologinya, dengan produknya. Karena dulu yang kita harus ngantri ke bank sekarang bisa dilakukan di sofa gitu. Itu sih bisa dapat akses perbankan kayak para elit kayak gitu sih. Nah itu gue jatuh cinta banget. Tapi seiring berjalannya waktu ternyata yang dicari orang bukan itu bro gitu. Ternyata yang dicari orang itu adalah
Cuan dari harga tokennya itu, entah short atau long itu sih. Iya, iya. Dan mungkin Itu yang universal. gue nggak bisa provide itu sih gitu. Iya, iya. Baca buku apa dan belajar dari siapa sehingga punya conviction di Bitcoin? Dan sejak kapan conviction tersebut? Kalau baca buku apa itu banyak banget sih bro. Jadi Lu gue orang suka baca buku ya? gue punya target setahun baca 50 buku bro. Oh ya? Mm-mm. Berarti rata-rata 7 tuh once every 7 days. Once a week? Ya. Gue kalau baca cepet kok. Oh. Karena kan kebanyakan baca di toilet ya. Oh. Nah, gue ke toilet sehari bisa 5-6 kali sih. Berarti kan itu udah 1 jam ya kalau 10 menit sekali gitu. Oh. Toilet itu the best thinking seat. Oh. The best thinking Meditasinya di situ buat lu itu. Meditasinya di situ. Jadi kalau satu buku rata-rata habis 4-5 jam, 1 minggu selesai. Yang lu rekomen apa buat teman-teman? Buat mereka belajar tentang Bitcoin, kripto atau Kalau Bitcoin sih yang paling pegangan utama Bitcoin standar sih bro. Bitcoin standar. Bitcoin standar. Tapi buku itu agak susah didapat di Indo. Nggak tahu kalau di Kinokuniya ada, sikat aja sih. Iya. Tahun lalu gue lihat ada di Kinokuniya. Iya. Sejak kapan conviction tersebut? Nah, lu mulai investnya dari kapan Bitcoin? 2022. Waktu FTX crash. Yang unik waktu FTX bangkrut. Besoknya gue ngadain seminar di Jakarta tentang Bitcoin bro. Lu bayangin gimana perasaan para peserta waktu itu bro. Harga Bitcoin crash ke 16.000. Tapi kalau yang waktu itu ikutin saran gue beli Bitcoin di harga 16.000, that's the bottom bro ternyata. That's the bottom. Lu dulu waktu 16.000, waktu lu kenal Bitcoin di tahun 2022, itu lu belinya bertahap, konversi aset-aset lu, atau lu langsung geser semuanya? Gue kalau beli selalu all in bro. Jadi all in itu maksudnya sebanyak apapun yang gue punya uang ya gue beliin. Kayak gitu sih. Kayak gak ada arti lain ya maksud all in. Serap langsung ajar jadi, semuanya. Misal apa trigger lu? Maksudnya apa momen dimana lu tuh decide oke, Bitcoin langsung masukin semuanya gitu? Karena gue merasa Bitcoin itu adalah outlier event di generasi ini sih bro. Outlier event tuh satu generasi cuma terjadi 1 kali bro. Ini boleh nggak ya bahas nih ya? Kalau sensitif boleh dihapus aja sih bro. Silakan. Jadi ini teori gua sendiri ya. Ada yang namanya the rise of Chindu bro. The rise of Chindu. Jadi kalau kita belajar sejarah, Chindu itu kan dulu kena PP 50, lu tahu nggak PP 50? Nggak tahu. Jadi orang Chinese di Indonesia, orang Tionghoa di Indonesia itu dulu nggak boleh dagang di kota-kota besar, terus kemudian dibodohkan, nggak boleh sekolah bro, sekolahnya ditutup, dimiskinkan juga. Jadi papaku dulu udah siap koper gitu untuk dideportasi. Jadi SMP juga udah nggak bisa sekolah lagi karena sekolahnya ditutup gitu. Jadi dibodohkan, dari nggak boleh sekolah, terus dimiskinkan. Ini papa lu sendiri maksudnya? Ini secara general ya. Secara general, oke. Dimiskinkan, terus nggak boleh dagang gitu. Karena waktu itu perekonomian dirasa 75% dikuasai oleh orang Tionghoa waktu itu tahun 50-an. Akhirnya dibuatlah PP 50 itu. Dan terus diperbarui macam-macam sampai di zaman Gus Dur gitu. Nah mungkin yang zenial nggak ngerasain itu, yang zenial. Tapi karena gua milenial, gua melihat dua sisi dunia itu, di mana Chindu ditolak waktu itu, dan sisi di mana meskipun mereka ditolak, dimiskinkan, terus kemudian dibodohkan, nggak boleh ngomong dengan bahasanya sendiri, nggak boleh pakai namanya sendiri. Fast forward puluhan tahun kemudian, mereka masih menguasai ekonomi Indonesia. What happened? Nah, terus kemudian gue mau mulai kulik berdasarkan cerita dari mama papa, cerita dari nenek gue gitu. Jadi yang unik adalah
ini kalau tesis gua ya, yang menyelamatkan mereka salah satunya adalah Chin, bro. Lu tahu Chin nggak? Nggak tahu. Chin itu emas. Jadi emas sejak tahun 1970 sampai per hari ini, tahu nggak lu naik berapa persen? 453.000%. Jadi mereka yang hold emas aja sejak tahun 1970 sampai sekarang itu seharusnya udah jadi konglomerat sih, bro. Seharusnya. Nah, tapi ada event-event penting, bro, gitu. Setelah masa-masa itu. Di tahun 1970 itu kan Amerika mulai melepas standar emas tahun 71, ya kan. Terus tahun 75 Amerika itu memperbolehkan rakyatnya lagi untuk beli emas. Setelah nggak boleh selama puluhan tahun. Mereka 40 tahun nggak boleh beli emas, bro. Tahun 75 Presiden Andrew Jackson itu bilang orang Amerika sekarang bebas beli emas gitu. Akhirnya semua berbondong-bondong beli emas. Dan harga emas harga emas jadi tinggi, bro. Mungkin Cindo di masa itu nggak tahu apa yang terjadi gitu. Tapi mereka suka hold emas. Mereka suka sekali hold emas. Ada beberapa keluarga self custody emas mereka itu ditanam, bro. Ditanam di tembok. Jadi waktu papanya dia meninggal, itu mereka bobol-bobol tembok. Lu tembok sebelah sini, gua tembok sebelah sini gitu. Karena mereka tahu emasnya di tembok tapi nggak tahu di mana gitu. Cara self custody mereka. Jadi pada saat mereka nabung beli emas, ini pengalaman mama gua sendiri juga ya. Mama kan pegawai toko emas, nabung untuk beli emas. Tahun 75 Andrew Jackson bilang orang Amerika udah boleh beli emas. Harga emas naik luar biasa. Mama gua bisa beli rumah. Bosnya beli rumah mewah. Yang terjadi adalah pada saat itu mereka bisa memutarkan uangnya, bro. Jadi kebetulan juga waktu itu di Indonesia ada krisis, bro. Jadi mereka ada arbitrase yang luar biasa dari emas ke properti. Mereka bisa beli properti di harga murah waktu itu. Bisa buka toko, bisa buka pabrik, dan di flywheel udah berulang terus. Dan berulanglah, dan kemudian sampailah ke properti, bro. Outlier event yang kedua. That's why kalau lu ngomong sama Gen X yang usianya di atas kita ya, mereka masih terngiang-ngiang dengan properti. Jadi setelah emas naik, otomatis mereka beli properti harganya naik juga, ya kan? Nah kalau lu ngomong dengan boomers, kayak generasi papa dan mertua gua, mereka tetap ngingetin untuk maicin. Maicin tuh beli emas gitu. Jadi papa mertuaku masih ngingetin terus meskipun dia stroke, bro. Dia masih bisa ngomong maicin. Beli emas. Karena dia masih terngiang-ngiang bahwa emas tuh yang mengubah kehidupannya dia. Gitu. Jadi outlier event itu cuma terjadi satu kali setiap generasi. Waktu generasi mama papa kita emas, generasi Gen X property, next generation is Bitcoin, bro. Satu-satunya aset yang di-endorse oleh Amerika, bro. Nggak pernah dalam sejarah ada aset yang di-endorse oleh superpower. Dan harusnya kita bisa lihat itu. Udah kayak jadi versi Indonya Sailor ya. Oh, jadi Tapi ini bukan tentang rasis ya. Aku cuma mau cerita dari edge yang lain aja sih gitu. Ya itu kan menurut gua it's your a fair point of view dari pengalaman lu sendiri juga. Itu kan soalnya papa lu juga mengalami salah satu bagian dari situ kan, maksudnya kan. Sempat mau dideport. Papa mertua juga merasa bahwa tahun-tahun itu dengan punya emas adalah titik baliknya dia sih gitu. Dia bisa buka toko yang menghidupi seluruh keluarganya sampai pensiun, bro. Ya, makanya dari sisi istri lu masih lanjut beli emas ya, gara-gara itu. Yang penting bisa menjelaskan sih, bro, gitu. Karena pada saat pertama kali kita ngomong Bitcoin ya, itu kalau dari sisi istri gua kan tipe orangnya konservatif banget. Dia orang bank, dulu kerja di bank. Ya banyak yang dipertanyakan sih itu. Kalau gua nggak bisa ngonter, gua pasti kalah. Pasti kalah 100%. Makanya riset sudah dalam. Nah, itu dia. Jadi semua yang ditanyakan sama member, semua yang ditanyain sama orang-orang di luar, pernah ditanyakan sama istri saya gitu.
Ko Angga, luck apa yang bisa membuat Ko Angga sampai sekarang dan dulu dagang atau kerja? Luck. Mungkin pertanyaan gini kali, apakah luck itu involved di kehidupan lu sehingga lu bisa menjadi seperti sekarang? Oh yes bro. Yes bro. Luck involved banget. Jadi kalau prinsip orang Cina itu sukses itu 天时地利人和. Itu waktu yang tepat, di tempat yang tepat, bersama orang yang tepat. Nah kebetulan gua ada di waktu yang tepat, di tempat yang tepat, ketemu sama orang-orang yang tepat juga bro gitu. Dan aku rasa kalau nggak ada campur tangan dari kuasa yang di atas, nggak ada sih bro gitu. Nah itu yang orang bilang hoki, itu yang orang bilang luck, 天时地利人和. Tapi gue pernah ngomong kayak hal ini di konten mana gitu, gue dimarahin sih. Kenapa emangnya? Kan memang pasti ada faktor luck-nya dong di mana. Gue percaya dengan itu juga maksudnya. Ya. Karena katanya lu jangan mencampur filsafat Cina dengan iman lu kayak gitu sih. Oke. Oke, tapi itu sih prinsip sukses tuh ada tempat yang tepat, bareng orang yang tepat, di waktu yang tepat itu. Dan kebetulan tahun 2021 waktu itu kan 2019 ya, COVID. Waktu itu COVID, gak ada kegiatan apa-apa. Terus kemudian gue nyoba bikin YouTube dan disupport sama teman gue gitu. Teman gue beli course YouTube waktu itu. Terus gue dikasih akses ke course-nya. Terus gue belajar dari situ dengan metode-metodenya dia lah. Ternyata berhasil itu sih. Ya boleh dibilang berhasil lah ya. Tapi ada proses juga, nggak langsung berhasil. Karena 8 bulan pertama itu nggak ada view sama sekali sih. Baru pas bulan ke-8 tuh baru ada view. Langsung ada subscriber 10 ribuan waktu itu. Sama juga waktu tentang kripto lah bro ya. Tentang Web3, kripto, Bitcoin. Itu pertama kali gue nggak ngerti sih bro. Tapi gue pernah up konten Bitcoin sekali. Terus habis gitu ada yang kontak gue mau endorse salah satu exchange global terbesar di dunia. Terus gue waktu itu bilang nggak paham, lu suruh gue ngomong apa itu gue nggak paham gitu. Terus gue dikasih skrip, disuruh baca, ya udah gue baca aja gitu. Dan ternyata konten itu boom bro waktu itu bro. Nah dari situlah gue mulai mengulik lebih dalam sih gitu. Dan ternyata actually ini adalah teknologi yang seharusnya dibutuhin sama kakek gua gitu. Karena waktu dia dari Cina dulu ke Indo, turun di Tanjung Perak di Surabaya, jadi kuli dulu bro bertahun-tahun. Andai kan ada Bitcoin, ada kripto, dia nggak perlu mengulang kehidupannya sih gitu. Itu yang aku bilang, kakekku perlu portable asset gitu. Yang sekarang kita punya yaitu Bitcoin gitu. Jadi lu ketemu Bitcoin pun juga secara tidak sengaja. Betul, secara nggak sengaja. Termasuk belajar Bitcoin sih bro. Belajar Bitcoin sebenarnya aku punya impian untuk punya sebuah course. Tapi gue bukan tipe orang yang tech savvy ya. Sempet cari-cari vendor untuk bikin web juga nggak nemu-nemu gitu sih. Terus kemudian ada yang DM gue. Ya ngobrol-ngobrol. Kalau lu kenal sama Ogut, tahu kan Ogut? Tahu. Iya, Ogut. Ogut itu termasuk salah satu perantara di belajar Bitcoin sih itu. Maksudnya Tuhan kan bisa pakai orang-orang untuk bikin kita naik kelas kan bro. Gitu. Nggak peduli, nggak tahu siapa orangnya. Kalau dulu gue dikasih orang exchange, terus sekarang tahun 2023, tiba-tiba Ogut DM. Gue nggak kenal sama Ogut. Sama sekali nggak kenal. Terus dia DM, ya sudah kita ngobrol-ngobrol aja, lanjut ke WA. Terus ya udah, kira-kira 2-3 bulan kemudian, Ogut tiba-tiba WA, lu mau bikin kelas nggak gitu. Terus gue bilang, mau. Dia bantu bikin website gitu maksudnya atau apa? Terus dia bilang, lu mau joinan nggak? Nggak. Gue bilang gitu. Ya udah, lu gue kasih kontak gue, lu bikin website di dia gitu. Akhirnya gue bikin website di dia. Oh, dia bikin websitenya. Betul, bikin back-end-nya. Oh. Back-end-nya. Karena barrierku di situ, bikin back-end-nya itu. Iya. Back-end membership-nya itu loh. Iya. Gitu. Bukan bikin kontennya mah gue gampang gitu. Iya. Itu. Iya. Jadi nah, akhirnya bulan Maret 2023 itu kita bikin back-end. Oktober 2023 kita launch. Iya. Itu. Iya.
Jadi ya Jadi itu sih, chance to deliver her sih. Iya. Di waktu yang tepat, ketemu sama orang yang tepat, di waktu yang tepat, di tempat yang tepat. Itu. setuju ya. Gue rasa luck factor is a big. Luck factor, very big. Ya. Luck factor is very big, very very big. Tapi itu Mungkin gue di podcast ini juga termasuk ada luck factornya kalinya. kita tuh dikenalin sama Andi. Oh. Andi Sanjaya yang kenalin lu ke gue. I see. Ya, Iya. 2 years ago atau 2 atau 3 tahun lalu sih gue lupa. Pokoknya sekitar segitu lah, 2-3 tahun yang lalu. I see. Ya, gue dulu pengen belajar tentang Bitcoin. I see. Jadi gue dulu belajar dari Andi. Abis itu kayak, Andi kayak gini gimana? Gue nanya-nanya gitu. Abis itu dia bilang, lu harus ngobrol juga sama Angga. Nah, seminar yang gue bilang tadi itu sama Andi. Oh. Sama Andi yang seminar tentang Bitcoin itu sama Andi. Iya. Waktu itu bertiga, aku, Andi sama Tommy Yu. Oh, Tommy Yu. Iya. Yang ya ini kan yang agak kotak kan? Iya. Kenal juga. Jadi sempit lah, kenal. Iya. Ya, yang bahas finance kan itu aja kan. Iya, betul. Menarik. Apakah wise? Ini orang nanya. Ini lu nanya ke Hengki atau lu nanya ke Angga nih? Apakah wise kalau sekarang DCA hyperliquid? Bener kayak gimana? Kayak what's your thoughts on hyperliquid? Hyperliquid ya. Ada orang yang bilang hyperliquid itu bisa jadi the next Bitcoin atau the next project yang super seksi gitu. Kalau the next Bitcoin enggak. Karena Bitcoin is not business. Sedangkan hyperliquid is a mungkin business. the next Bitcoin maksudnya dari segi kata potential cuannya. Tapi hyperliquid menurut gua sangat menarik sih. Sangat menarik karena dia membuktikan PubDex yang bisa very profitable gitu. Kalau menurut gua sangat menarik sekali. Karena nggak ada proses pre-minting juga setauku ya, gua nggak kulik dalam-dalam banget sih. Nggak ada proses pre-minting, nggak ada tokenomics di mana VC membeli koin itu sebelumnya. So pada saat ada bear market, kalau menurut gua pribadi harusnya itu layak sih buat jadi koleksi. Nah, ini menarik ya, kayak gini nih. Kan yang namanya kita investasi, kita kan suka pelajaran ada hal baru lah yang pop up gitu kan. Kayak kemarin kan misalnya Astar gitu misalnya. Ya kan, atau kayak hype gitu misalnya. Okay. Kayak menarik, pertanyaannya gini, kayak lu ada gak sih kepengen, gue coba deh masukin 5% di hype gitu misalnya. Kayak kenapa enggak? Sekarang enggak sih. Iya, maksudnya kayak pertanyaan itu, kayak kenapa enggak? Maksudnya kan kalau misalnya itu kita tadi kan project potential menarik, berpotensi, dan VC itu bukan yang dikasih duit dari awal fundraise dari VC gitu kan. Mereka kasih komunitas, banyaklah alasan untuk beli hyperliquid. Pertanyaan adalah kenapa lu choose untuk fokus di Bitcoin? Karena barang kayak gitu 10 juta satu bro. 10 juta satu. Jangan-jangan waktu kita nyoba, di kesempatan yang ke berapa kita udah rungkat duluan sih gitu. Dan kita punya metode yang bisa outperforming altcoin, itu aja. Iya. Jadi fokus dengan metode kita masing-masing sih. Kalau memang ada orang yang pinter banget cari alpha, ya udah silakan gitu, nggak masalah gitu. That's good to know gitu sih. Tapi tiap orang ini kan punya edge yang beda-beda ya, punya style yang beda-beda ya gitu. Iya. Menarik. Maksudnya menarik lu prefer buat lu ngedalamin lah, lu ngedalamin yang di Bitcoinnya lah, kayak gitu. Dan mungkin kalau gue cari alpha kayak gitu, gue nggak bisa tidur sih bro. mungkin. Karena kan pada saat drop, kan gue nggak punya conviction gitu. Ya biasanya itu sih kesalahannya. Kesalahan itu kalau misalnya ngikut kan. Kalau misalnya ngikut, nggak punya conviction. Waktu naik, itu lu salah, soal jual kecepatan. Yep. Waktu turun, lu juga nggak tahu apakah turun ini gara-gara cuma market fear atau turun ini gara-gara fundamentally something is wrong gitu jadinya kan. Itu makanya yang problematik. Beberapa kali fundamental hype kan ditantang memang gitu. Memang ditantang beberapa kali. Iya, apalagi waktu naik sempat drop habis-habisan. Habis itu bisa naik lagi ya kalau misalnya nggak punya conviction di situ dan nggak mempelajari itu pasti udah cut loss di bawah kali. Dipikir. Dan aku memang mau make it simple sih bro, karena waktuku juga nggak banyak bro untuk menganalisa satu persatu. Itu waktuku nggak sebanyak dulu gitu. Emang hoursnya seorang Angga kayak gimana? Kan Bitcoin misalnya kan, Bitcoin, lu udah mempelajari Bitcoin gitu kan. Mungkin kalau misalnya orang yang mikir bisa aja kayak gini, Bitcoin kalau misalnya lu udah ngerti, maksudnya mau dipelajarin apa lagi gitu ya? Mungkin mengikuti economic news gitu misalnya, pelajarin market gitu. Terus apalagi yang lu pelajarin? Hours lu kayak gimana?
enjoy your life sih gitu. Jadi apa namanya, reward terbesar gua itu bukan lebih banyak uang sih bro. Reward terbesar gua lebih banyak waktu. Gua ingin melakukan hal-hal yang dulu gua nggak bisa. Misal gym, main game, Lu nonton nge-gym anime. setiap apa? Almost every day sih. Every Tapi day di gym? rumah gitu. Tapi di rumah gitu. Di rumah. Jadi gue punya ruangan sendiri kecil gitu. Memang dedicated buat gym sih gitu. Kalau hours gue sih ya pagi bangun langsung antar anak. Kan sekolahnya kan deket kan ya. Kira-kira pipis setengah jam udah nyampe sih. Habis itu gue riset market, lihat market, update di grup, sapa-sapa di grup, bikin jurnal, bikin script video. Karena gue masih harus bikin script video bro. Karena kalau gue nggak bikin script video nanti tim gue nggak makan gitu. Jadi ini untuk kasih makan mereka sih. Jadi tim ini kan udah gue foster sejak gue masih kecil banget ya. Dan tim ini nggak pernah ganti bro, satu orang pun gitu. Memang benar-benar tim yang sangat loyal sih gitu. Jadi ya biar mereka bisa survive juga, bisa makan juga. Aku bikin konten. Terus setelah itu ya makan. Kira-kira jam 2 gue jemput anak gue yang gede, terus makan siang, terus jam 3 paling nganterin anak yang gede les, terus jemput anak les, terus setelah itu gantiin jaga anak gue yang kecil itu sih. Jadi waktunya lebih terbatas sih bro. Ya terbatas bukan gara-gara kerjanya 10 jam maksudnya. Iya. Punya prioritas yang berbeda. Betul. Dan itu reward terbesar dari kebebasan finansial sih bro. Bukan berarti dengan kita bebas finansial kita cari uang lebih banyak lagi sih gitu. Makanya aku bilang kapan hari I need to make my goal stop moving. Kadang ada orang yang udah punya uang misalkan 10M gitu. Oh gue pingin 100 miliar itu. Terus udah punya 100 miliar. Oh gue pingin punya 1 triliun. Udah punya 1 triliun. Oh gue pingin punya 10 triliun. That's a trap sih bro, aku bilang. Itu adalah jebakan. Karena kita sebagai manusia tidak pernah didesain untuk mencari uang sebanyak mungkin sih bro. Aku rasa orang yang mengejar money sampai seperti itu akan menyesal di usia tuanya. Aku rasa sih, ini pendapat pribadi ya. Pendapat pribadi. Ya. Masuk akal sih, gue udah beberapa kali ketemu sama konglo orang-orang yang super tajir. Ya dia untungnya orang ini ketemu titik perubahannya lah gitu. Dan dia waktu sharing juga dia pernah bilang gitu, waktu kecil dia saking jarang ketemu sama anaknya dipanggil dia om. Oh iya. Iya. Jadi ya emang kalau misalnya cari duit ya nggak ada habisnya lah kalau misalnya sampai at the expense of everything. Betul. Gitu. Uang bisa dicari anytime sih bro, tapi memory will never come back sih. Kayak kita share a lot of things in common. Karena mungkin usia kita hampir sama, jumlah anak kita hampir sama ya kan. Iya, lu umur berapa? Gue yang gede umur 10 tahun, yang kecil 18 bulan. Jauh banget bedanya. Nah, itu yang dia. Satu dapat 50 Bitcoin, satu lagi dapat 100 Bitcoin. Untuk yang terakhir kita nggak punya plan sih. Oh. Yang terakhir kita nggak punya plan emang gitu. Jadi pada saat dia lahir tuh, gue merasa shit ini di restart semua nih kehidupan gue. Nggak apa-apa bro, Bitcoinnya cukup dibagi 2. Nah dulu kan gue merasa oke, tugas gue udah selesai gitu. Tapi dengan adanya anak kedua, kok kayaknya belum selesai banget ya ini. Masih jauh perjalanannya. Disuruh kerja 20 tahun lagi berarti. Iya, makanya itu. Sampai lulus kuliah. Tapi ya selama kerja 20 tahun kemudian aku mau fun sih gitu. Nggak kayak dulu. Kalau dulu kan emang gue tidur cuma 2 jam, 3 jam, kerja lagi gitu. Udah nggak mau bener-bener lock in gitu bro. Lock in. Sampai istri gue aja ngomong sama gue susah gitu. Bener-bener lock in. Ya, kayaknya teman-teman yang berjuang udah pernah merasakan, semoga teman-teman merasakan fase itu ya. Fase di mana teman-teman tuh fight segila-gilanya gitu kan, sampai mati-matian. Abis itu semoga itu membuahkan hasil dan bisa kayak Bro Angga gitu kan. Ya kan, Amin, jam 2 kayak Bro Leon, sampai kayak saya, kayak Leon. Karena gue cuma sepersekiannya Leon. Beneran cuma sepersekiannya. Bisa, sekukunya aja nggak ada. Thank you so much bro, appreciate it.